Satelit. Satelit merupakan alat dalam orbit bumi yang khusus dan memiliki fungsi untuk menerima atau menghantarkan data secara nirkabel atau tanpa kabel. Hal pertama yang harus kalian tahu, satelit itu ada dua macam. Yang pertama adalah satelit alami, dan yang kedua adalah satelit buatan. Kalian tahu kan, satelit alami bumi itu apa? Ya betul, bulan. Lalu, satelit buatannya kalian juga pasti tahu kan? Ya, contohnya seperti satelit Sputnik 1 milik Uni Soviet, yang merupakan satelit buatan manusia pertama yang diluncurkan ke luar angkasa. Dan, ada lagi satelit buatan lainnya yang sudah diluncurkan ke luar angkasa. Nah, satelit buatan maupun satelit alami sama-sama memiliki orbitnya masing-masing. Seperti apa ya orbit satelit itu? Orbit satelit. Orbit adalah jalur lintasan yang dimiliki sebuah objek untuk mengelilingi objek lainnya. Biasanya, orbit itu berbentuk melingkar atau elips. Bulan yang merupakan satelit bumi memiliki jalur lintasannya sendiri. Seperti yang sudah bicara pernah katakan di video sebelumnya, bahwa orbit menjaga suatu objek agar tidak keluar dari jalur. Dan sama halnya juga dengan bumi, yang tetap terus mengelilingi matahari, karena bumi punya orbit di sekeliling matahari. Well, lalu bagaimana orbit satelit ini bisa terbentuk atau dari mana asalnya? Sebelumnya, ada 3 wilayah orbit satelit yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah LEO atau Low Earth Orbit yang berada pada ketinggian 500 hingga 2000 km. Yang kedua adalah MEO atau Medium Earth Orbit yang berada pada ketinggian 8000 hingga 20000 km. Dan yang ketiga adalah GEO atau Geostationary Earth Orbit yang berada pada ketinggian 35.786 km. Sebelum ilmuwan meluncurkan sebuah satelit ke luar angkasa, mereka sudah memperhitungkan di mana satelit ini akan ditempatkan. Perhitungannya harus tepat guys, supaya nggak mengganggu satelit lainnya. Seperti misalkan satelit telekomunikasi atau satelit cuaca. Sebelum satelit itu diluncurkan, para ilmuwan sudah tahu bahwa satelit ini akan ditempatkan pada area orbit GEO. Orbit geostasioner adalah orbit lingkaran yang berada 35.786 km atau 22.236 mil di atas ekuator bumi dan mengikuti arah rotasi bumi. Sebuah objek yang berada pada orbit ini akan memiliki periode orbit yang sama dengan periode rotasi bumi, sehingga terlihat tidak bergerak pada posisi tetap di langit bagi pengamat di bumi. Karena mempunyai rotasi yang tetap, maka waktu edarnya pun sama dengan waktu rotasi bumi. Posisi orbit satelit GEO sejajar dengan garis khatulistiwa atau mempunyai titik lintang 0 derajat, sehingga satelit komunikasi diletakkan pada orbit geostasioner agar antena satelit yang berkomunikasi dengannya tidak harus berpindah untuk melacaknya, tetapi dapat menunjuk secara permanen pada posisi di langit di mana mereka berada. Begitu guys, jadi mereka sudah diprogram terlebih dahulu akan ditaruh di mana. Nah, ngomongin posisi orbitnya udah nih. Tapi lalu bagaimana mereka bisa tidak jatuh? Kecepatan satelit. Sebelumnya, apakah kalian tahu kalau satelit memiliki kecepatan yang berbeda-beda? Tinggi atau rendahnya orbit suatu objek dipengaruhi kecepatan orbit objek tersebut. Jika jarak satelit ini semakin dekat dengan bumi, maka kecepatan orbitnya akan semakin tinggi. Kecepatan orbit satelit inilah yang menyebabkan satelit tidak akan jatuh ke bawah guys. Gimana caranya? Agar sebuah satelit dapat mengorbit bumi, ia harus ditempatkan pada posisi yang sebaik mungkin. Tidak terlalu jauh agar tidak terpental keluar, dan tidak terlalu dekat agar pengaruh gravitasi bumi tidak menariknya, sehingga dapat jatuh atau terbakar dalam atmosfer bumi. Jika satelit ini diletakkan pada orbit rendah, ia harus memiliki kecepatan yang pas. Tidak terlalu cepat agar tidak terpental jauh, dan tidak terlalu lambat agar tidak jatuh ke bumi. Well, ya posisi dan kecepatan satelit memang harus seimbang, karena keduanya merupakan faktor keberhasilan utama sebuah satelit dapat mengorbit bumi. Jika posisinya rendah,
maka kecepatan orbit satelit ini harus tinggi agar dapat mengatasi gaya sentripetal yang diterima satelit, atau sebuah gaya yang membuat objek bergerak melingkar. Jika kecepatan orbit sebuah satelit dan posisinya sudah tepat, maka sudah dipastikan satelit tersebut tidak akan jatuh ke bumi. Kesimpulan. Jadi kalian udah bisa menyimpulkan kan? Satelit tidak jatuh karena posisi dan kecepatannya mampu menyeimbangi pengaruh dari gravitasi bumi. By the way, informasi ini bicara kumpulkan dari berbagai sumber dan bicara rangkum lagi dalam bentuk yang berbeda. Kalau ada kesamaan informasi dengan apa yang pernah kalian dengar atau baca, mau gimana lagi guys? Kan memang itu informasi yang sebenarnya. Masa iya bicara mau mengada-ngada biar selalu beda? Kan nggak bisa guys. Tapi walaupun begitu, bicara tetap minta pendapat kalian mengenai topik pada hari ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain? Coba komen di bawah ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan by the way, untuk selanjutnya kalian mau bicara bahas apa nih? Coba komen topik yang kalian mau kita bahas di video selanjutnya. Next, bakal bicara buatkan videonya, kalau informasi yang kita dapatkan sudah cukup, oke? Nah, ngemeng-ngemeng, sepertinya sampai di sini dulu video astronomi kita kali ini. Makasih banyak udah nonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa untuk like dan share videonya kalau kalian suka. Tetap stay tune di channel Bicara dan nantikan video astronomi dan sains selanjutnya, oke? See you on the next video.